Hari ini ada pengumuman penting dari pemerintah bahwa pemerintah baru saja melarang beroperasinya ojek online. Dan gue lihat sebagian besar, bukan sebagian besar sih, banyak ya. Gue belum melakukan survei juga, sekarang ngomong harus hati-hati. Teman-teman di Twitter yang mengeluh bahwa transportasi di Jakarta ini buruk, dan dengan dilarangnya ojek online ini ya, berarti kemudahan mereka memakai transportasi ya sedikit terbatasi, jadi kenyamanannya sedikit berkurang. Tapi menurut gue memang ojek online ini harus dihapuskan. Kenapa? Karena tidak ada kesetiakawanan pada ojek pangkalan itu. Ya banyak yang bilang kemampuan mereka terbatas, ya memang betul. Lalu mereka tidak biasa bersaingnya, memang betul. Kalau menurut gue sih harus ditelisik satu persatu. Ojek pangkalan itu pertama gue rasa mereka ngojek itu benar-benar untuk makan. Jadi ketika nafkahnya diganggu ya mereka akhirnya marah, dan waktu itu sempat terjadi rusuh-rusuh. Lalu banyak orang-orang di Twitter yang membela ojek-ojek online itu ya. Jadi kalau menurut gue ya memang kemudahan pelanggan itu perlu ya, tapi kalau menurut gue kesetiakawanan sebagai warga negara juga perlu ya. Jadi kalau misalnya lu susah dikit, kenapa sih ya? Katanya kita merasa satu dalam NKRI. Kadang-kadang NKRI ini sebenarnya mendingan dibubarin aja lah. Karena pertama, hanya bersatu secara teritorial, belum lagi masalah tidak meratanya pembangunan Jakarta dan daerah lain. Ini masalah antar golongan aja nggak ada kesetiakawanan ya. Apalagi gue tahu yang pelaku-pelaku atau yang ikut ojek online ini cari tambahan, oke lah, tidak melanggar hukum mungkin saat itu ya. Tapi apakah semua hanya masalah melanggar hukum atau tidak melanggar hukum? Kalau menurut gue ada masalah etika juga ya. Ya, ini sama halnya dengan ketika warung-warung dihajar oleh minimarket yang dimiliki oleh grup konglomerat. Tidak ada etika menurut gue, tidak ada pembatasan usaha gitu. Ya, kalau menurut gue sih mungkin kita harus sadar bahwa kita ini adalah negara dunia ketiga, dan kalau misalnya kenyamanan lu berkurang, ya memang mungkin lu belum saatnya untuk nyaman ya. Sadar diri aja. Jadi banyak sekali masalah di situ. Pertama, ojek online sendiri menentukan tarif yang standar, dan dia bukan berupa perusahaan transportasi ya. Terus bedanya dengan ojek pangkalan tuh hanya kesepakatan antara pelanggan saja dengan tukang ojek ya, seperti dianterin temen, tidak ada tarif yang berlaku secara global ya. Jadi murni tawar menawar. Terus yang kedua, ojek online ini juga bisa dibilang gimana ya? Kalau dia bersaing dengan perusahaan transportasi, dia juga tidak adil karena tidak ada misalnya persyaratan armadanya, tidak ada benar-benar ya berjalan seperti ojek pangkalan, tapi dikelola oleh perusahaan yang lebih besar. Jadi sebenarnya nggak adil ya, seperti itu. Terus yang ketiga, bahwa di ojek online ini kita tahu bahwa mereka menerapkan subsidi silang, bahwa pelanggan hanya dikenakan biaya sekian, padahal sebenarnya biaya yang harusnya berlaku itu 3, 4, 5 kali lipat. Mungkin pelanggan diuntungkan, tapi ini sebenarnya ada indikasi bahwa ojek online ini ingin sekali melakukan monopoli dengan melakukan promosi atau proteksi terhadap produknya, sehingga ya mereka kan punya marketing budget yang cukup besar. Mereka melakukan subsidi, lalu pelanggan-pelanggan itu pindah ke ojek online dan ojek pangkalan kemudian ditinggalkan. Dan ini sama seperti
pedagang besar yang bisa menghajar pedagang kecil karena dia bisa melakukan jual rugi di awal, lalu ketika saingannya mati dia kembali ke harga normal. Jadi ini sebenarnya ada indikasi bahwa dia ingin sekalian melakukan monopoli terhadap pasar transportasi ojek di terutama mungkin dimulai dari Jakarta. Dan kita tahu bahwa ojek ini adalah sebuah usaha yang dirintis oleh masyarakat di awal karena mungkin banyak orang yang di PHK dan sebagainya. Sama seperti warung, adalah usaha yang dirintis oleh masyarakat, tetapi ketika size-nya menemui sebuah economical scale yang cukup untuk dimonetize oleh perusahaan besar masuk. Selalu seperti itu, berulang dan berulang, tapi bersyukur untuk ojek online ini segera di stop sebelum membesar seperti kasus minimarket.